Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kita mohon kepada Allah kiranya Allah jaga kita, Allah berikan keselamatan kepada kita semua, kiranya dijauhkan dari bala bencana dan wabah ini. Jadi sengaja kita tidak menerima yang berbayar, seluruhnya tidak berbayar. Tapi kian hari mungkin kita menerima juga semakin selektif. Tahun ini kita rencana menerima 50 orang lagi. Dan tahun ini kita rencana juga membuka MI, Madrasah Ibtidaiyah, untuk yang full day, bukan boarding ya. Karena model pendidikan itu ada yang full day sehari dari pagi sampai sore, ada yang Nah kita insya Allah nanti terima juga anak-anak usia SD itu datang jam 8 pulangnya jam 4 sore menyesuaikan dengan waktu orang tuanya bekerja. Nah karena pesantren ini adalah pesantren yang tidak berbayar, maka kami berpikir untuk mulai mengembangkan usaha-usaha. Karena kita tidak tahu berapa lama kondisi donatur, kita tidak tahu apalagi perekonomian yang kian hari kian tidak jelas ini. Maka kami laporkan atau kami sampaikan ada beberapa unit usaha yang sudah kami rintis. Baru saja selesai kami nanam sawit, kebun sawit. Ini baru tertanam berapa kemarin, sekitar 1000 batang di SP2 Cempakawangi, dan itu sudah kami sampaikan ke para ustadz, khususnya di sini ada wakil mudir, ustadz wartawan, bahwa ini adalah aset pondok pesantren. Di lahan ini kita rencanakan untuk buka usaha, teman-teman media. Kami sebut nama usaha ini dengan bersebab berkas sedekah barang bekas. Jadi kami sudah siapkan brosur, sampaikan ke masyarakat. Nanti kita menerima semua atau gale-gale barang bekas, bekas elektronik, bekas kardus, plastik, bekas pakaian dan lain sebagainya. Yang pacak diiloi, kita iloi atau kita benari untuk dijual kembali kepada masyarakat kelas bawah. Misalkan mesin cuci yang masih pacak dibenari dulu, lah tidak bisa dibenari lagi, baru itu masuk penggilingan. Pakaian misalkan kain ron, nak bersihi lemari yang lah kira-kira lah behat iga dek pacak nutupnya lagi, karena lah banyak pakaian-pakaian yang tidak terpakai tapi layak pakai, kita terima. Nanti kita sortir, kita jual ke masyarakat kelas bawah lagi, mungkin mulai dari harga 3.000, 5.000, 6.000, kita lihat kondisi pakaian itu. Nanti di sini akan kita buatkan toko barang bekas itu. Tujuan kami ini bukan hanya semata-mata profit di sini, kita juga punya keinginan nanti untuk mengumpulkan dan mengorganisir para pemulung. Setiap Jumat mereka akan kita ajak untuk pengajian, paling tidak belajar sholat, wudhu, doa dan ngaji. Dan kita berencana untuk menyiapkan 5 kilo beras per satu orang yang ngaji itu, tapi pemulung. Jadi buktinya hari ini kita belum sampaikan, ini tes. Hari ini undangan kita kepada para pemulung itu tidak diimingi apa-apa, belum diinjok apa disampaikan ngejuk beras. Ternyata memang tidak ada yang datang. Kita maklumi karena mereka mungkin memang cari beras itu di tengah jalan. Usaha-usaha kemarin belum disampaikan bahwa kita siapkan beras. Ke depan untuk pengajian pemulung ini kita akan siapkan 5 kilogram beras setiap kali mereka datang. Sampai Jumatan, sudah Jumatan mereka makan bersama di pondok dan pulang kembali ke rumahnya. Alhamdulillah syukur obrolan kami dengan Ketua Basnas, beliau kelihatannya merespon, dan kita bab ini bersinergi nanti dengan Basnas. Dan tadi Pak Padri sudah menyampaikan nanti akan dibantu terlebih dahulu 3 gerobak pemulung, 3 gerobak dorong untuk membantu diberikan kepada pemulung-pemulung nanti yang akan sinergi kerjasama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga sedang memulai
insyaallah hari ini alat berat sudah mulai untuk meratakan tanah pengembangan pondok pesantren di Panang Jaya. Kita juga sedang membebaskan 5,5 hektar tanah yang sudah dibayar kemarin Ustaz wartawan, 3,5 hektar tanah untuk pengembangan pondok pesantren Laroiba. Di sana kami berencana untuk mengembangkan pondok pesantren juga berbasis usaha. Jadi mungkin nanti kita ada usaha perkebunan dan lain sebagainya, karena itu pinggir jalan jadi sangat berpotensi peternakan dan lain sebagainya. Nah, hari ini terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir. Kiranya bisa memberikan doa restu untuk pengembangan usaha unit usaha pondok pesantren Laroiba. Kiranya usaha ini walaupun kelihatannya sederhana, tapi bisa menopang bagian dari operasional pondok pesantren Laroiba. Pada bapak-bapak, teman wartawan, kami sampaikan bahwa biaya operasional pondok pesantren Laroiba hari ini per bulan itu tidak kurang dari 80 sampai 90 juta rupiah. Mulai dari makan santri, pakaian, karyawan, gaji guru, listrik dan lain sebagainya, tidak kurang dari 80 sampai 90 juta. Itu di luar pakaian, beli pakaian. Pada awal tahun kami sampaikan kepada pengurus Basnas, itu tidak kurang dari 250 juta rupiah untuk mempersiapkan 50 santri baru, mulai dari ranjang, kasur, pakaian, seragam, sepatu, sampai pakaian dalam kita siapkan. Jadi anak-anak yang masuk sini hanya menyiapkan pakaian awal saja, semuanya berikutnya disiapkan oleh pondok pesantren Laroiba. Kami bersyukur Allah memang tidak pernah ingkar janji. Dalam surat At-Talaq ayat 3, bertawakal wa may yatawakkaltu 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Alhamdulillah Kak Imron, kebutuhan anak-anak ini Allah cukupkan tentu lewat para donatur. Allah berikan kemudahan, selain dari kebutuhan anak-anak tercukupi, kami juga masih sempat berguyur untuk membangun. Baru saja hampir saja selesai, itu ada 14 lokal belajar yang baru kita bangun. Walaupun lokal belajarnya tidak besar Pak, jadi sengaja kita buat lokal belajar ini ukuran kecil 4x6, dilengkapi dengan sound system di dalamnya. Jadi ada sound system yang connect ke operator, dan kita tidak pakai meja tapi pakai kursi cakman yang lipatan itu, cak kuda kuliah itu. Dan kami merencanakan maksimal satu lokal itu paling banyak 20 orang santri per satu lokal belajar itu. Konsentrasi anak-anak ini lebih banyak ke menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah dalam perjalanan 1,5 tahun ini sudah ada yang 12 juz. Setiap satu semester kita mengirim anak-anak kita yang terbaik ini ke Bandung untuk melanjutkan hafalan. Hari ini ada 3 orang anak yang lagi di Bandung di Internasional Kreatif Quran. Nanti setelah pulang 3 itu Pak, kita kirim lagi 3, dan ini kita siapkan bahwa ke depan anak-anak yatim duafa ini juga akan melanjutkan kiprah di Laroiba ini. Mereka yang hafiz nanti atau mereka yang mau mengabdi melanjutkan pondok pesantren ini, dari anak-anak inilah cikal bakalnya. Alhamdulillah sekarang ini dari nol, anak-anak ini masuk ke sini banyak yang dari nol, tapi target kita 1 tahun itu sudah harus hafal juz 30. Karena kita sistem gugur. Karena sistem gugur inilah yang membuat anak-anak terpacu. Tahun ini sudah berapa yang gugur? 6 ya. Sudah 6, ada yang tingkat pelanggaran, poin pelanggarannya sudah cukup melebihi ambang batas, maka kita kembalikan ke orang tuanya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dalam mengkadar anak-anak ini. Bukan Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita juga bacakan suratul Fatihah untuk semua anggota keluarga kita, bahwa Laroibah ini akan berjalan nanti menjadi pesantren yang modern, yang terbesar di Kabupaten Muareni, dan bukan saja di Kabupaten Muareni. Dan insya Allah berkemungkinan nanti akan menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kecekatan Pak Taufik, pendekatan kepada mereka, dan mereka sudah itu di samping kecekatan dengan kegiatan yang ada, dan memang dapat dibuktikan hal itu. Terbukti dengan pesantren kita ini, kalau saya tidak salah ini, karena saya masih di Kesrah pada waktu itu, ini baru berapa tahun? Belum sampai 5 tahun ya? Setahun setengah? Iya, baru setahun setengah. Coba kita lihat, bandingkan dengan gedung-gedung yang ada, fasilitas yang ada, rasanya suatu hal yang sangat mustahil kalau dalam pemikiran kita. Laroibah ini secepat itu dia maju pesat, meninggalkan pesantren-pesantren yang lain. Di dalam hal ini berkemungkinan bukan saya saja yang sangat bersyukur bahwa pesantren ini telah hadir di kota Muareni ini. Berkemungkinan juga para pejabat dan ustadz-ustadz yang lain, Bapak Ibu hadirin sebagai warga Kabupaten Muareni, kita perlu berbangga dan bersyukur bahwa Laroibah ini bisa maju dengan pesat, yaitu sebagai tolok ukur bagi pesantren-pesantren yang lainnya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, di dalam kegiatan ini nanti kami sangat mendukung Kabupaten Muareni yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Emron Irzat Eskom, yang kita hormati, kita banggakan Bapak Dirponpes Tahfiz dan Dakwah Laroibah, Bapak Ustadz Haji Taufik Hidayat SAGM Kom, bergerak untuk memajukan Ponpes Laroibah untuk mewakili Pemda Kabupaten Muareni ke peresmian acara kita pada hari ini bersebab. Jadi sehabis acara di Lawang Kidul, buru-buru saja kita telah dapat berkumpul, hadir, memenuhi undangan, memenuhi ajakan. Ada yang ajakan tertulis dan tidak tertulis, yang tersirat oleh yang telah diberikan oleh Pondok Pesantren Laroibah hari ini, tentunya dalam rangka peresmian sebuah program pengembangan baru, karena begitu, dari Ponpes Laroibah yang diberi titel ini bersebab atau berkah sedekah barang bekas. Penghormatan yang sangat besar atas acara ini, karena kami juga merasakan, Pak Ustadz, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini kita masih membutuhkan berbagai lembaga yang bisa berperan untuk membenahi umat. Karena belum dapatlah Kabupaten Muareni ini kita katakan berada di garis depan dalam hal kemajuan hidup beragama. Makanya jargon utama dari visi kepala daerah kita itu agamis, memacu, mengembangkan, kemudian terus bergerak untuk tampil beda, untuk berubah dari kondisi awal menjadi kondisi baru, sehingga satu di antara visi kepala daerah, malah visi yang utama itu adalah visi agamis. Kita tahu barangkali visi kepala daerah kita sekarang merakyat,